Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami di Al-Ilmi Media. Salah satu programnya yaitu WIS, waktu istirahat siaran, bincang-bincang terkait dunia pendidikan, bincang-bincang ala santri. Dan alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yang hebat, yang luar biasa. Beliau ini di kelasnya selalu berprestasi. Bahkan di penamatan kemarin dinyatakan santri yang berprestasi. Untuk menentukan santri berprestasi itu banyak itemnya. Salah satunya adalah prestasi akademik dan non-akademik. Dan alhamdulillah hari ini satu di antara sekian banyak yang berprestasi ada bersama kami. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Boleh dikenalkan dulu namanya kakak? Nama saya Arnita. Lahir 3 Januari 2006. Nama ayah Nawir, nama ibu Farida. Kebetulan saya bersaudara 2 orang, tapi beberapa tahun yang lalu kakak saya dipanggil Tuhan, jadi saya tinggal sendiri. Masya Allah, saya turut berduka cita ya kakak. Mohon maaf kakak saya. Iya, jadi kakak ini adalah anak sendirian sekarang ya kakak. Jadi anak yang paling disayang oleh orang tua tentunya. Ya, semoga almarhum kakak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Almarhumah diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kakak Arnita. Arnita ya, saya panggilkan kakak. Ya. Ya, ini kakak mondok di pondok pesantren di usia berapa kakak? Di usia kelas 1 sanawiyah. Masya Allah, jadi kakak Arnita ini sejak MTS sampai MA menyelesaikan studinya di pondok pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari ya kakak? Ya. Kenapa pilihannya pondok pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari kakak? Padahal kan banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Baru ini yang cukup bagus. Kenapa kemudian kakak memilih pondok pesantren ini? Apa alasannya kakak? Yang pertama mungkin takdir saya memang di sini. Iya. Yang kedua, orang tua pernah sekolah di sini. Kemudian pondok pesantren ini seperti mengajarkan banyak hal kepada saya. Jadi saya memilih untuk lanjut pendidikan MA di sini. Masya Allah. Jadi alasannya bahwa tadi ada orang tua ya. Siapa? Ayah atau ibu? Ibu. Ya, ibu. Siapa namanya ibu? Farida. Farida. Tahun berapa selesai ibu di pondok pesantren? Enggak pernah cerita ibu bahwa enggak pernah cerita ya. Perlu ditanya tahun berapa, siapa tahu pernahkah kita bertemu, berjumpa. Baik. Jadi background pendidikannya ibu pondok pesantren juga ya. Kalau ayah? SMA. SMA. Jadi kakak ini betah di pondok pesantren karena sudah merasakan ya manfaat dari sekolah di pondok pesantren. Baik kakak, informasinya kakak ini kutu buku ya, betul atau tidak kakak? Sebenarnya kalau dibilang kutu buku bukan terlalu yang. Iya. Tapi prestasi kakak ini dari kelas berapa meraih, kalau boleh tahu ranking berapa saja di kelas? Pernah mendapat peringkat 5, 4, 3, 2, sama 1. Masya Allah, jadi diurut dari ranking 5 ya kakak. Wih, luar biasa. Jadi jarang orang seperti kakak ini. Mulai dari sanawiyah begitu kak? Iya. Masya Allah. Jadi diurut dari, saya dulu kebalikannya kakak. Tidak dapat juara maksudnya. Jadi memang kelihatan ya wajah yang
eh, punya apa namanya kemampuan lebih dengan wajah-wajah yang standar itu. Jadi kakak ini luar biasa. Ya. Informasinya kakak ini apa namanya di kelas itu banyak banyak diamnya ya kakak. Ya, Kenapa? karena yang pertama malu, terus takut, Takut apa? takut yang penting diam. Oh iya. Mungkin kakak punya prinsip begini, lebih baik saya diam apa salah karena diam daripada salah karena berbicara, begitu ya kakak. Karena kalau kita salah karena diam itu risikonya kecil kakak. Tapi kalau kita salah berbicara itu risikonya dunia akhirat ya kakak. Luar biasa. Kakak prestasi apa saja yang kakak apa namanya raih selama mondok di pesantren secara akademik maupun non akademik, bisa diceritakan kakak? Secara akademik mungkin beberapa juara kelas, dan untuk non akademik belum karena masih takut untuk tampil di depan umum. Oh, jadi kakak ini prestasinya lebih di akademiknya, karena memang tidak banyak orang yang berbarengan itu kakak. Ada orang yang sukanya tampil di panggung, ya ikut lomba-lomba. Kalau orang cerdas itu lebih banyak dia diam. Sama bapak kepala sekolah itu, bapak kepala sekolahnya kakak Arnita itu orang luar biasa itu. Secara akademik beliau berprestasi. Tapi secara non akademik beliau dulu waktu sekolah ya susah sekali untuk bisa tampil di permukaan. Lebih baik beliau di belakang layar. Jadi tapi mudah-mudahan nanti bisa berbarengan ya kakak. Ya, amin. Apa rahasianya kakak untuk bisa kemudian menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar di kelas? Karena banyak yang cemburu sama kakak loh. Termasuk kameramen kita ini ya cemburu banget sama kakak. Apa rahasianya kakak? Yang pertama itu harus disiplin dalam mengerjakan tugas, kemudian belajar sebelum ulangan akhir semester, dan berdoa. Dan kita juga harus berpikir, menanamkan dalam pikiran kita bahwa kalau kita tidak belajar sebelum melaksanakan ujian, apa yang akan kita tulis pada saat melaksanakan ujian tersebut? Minimal kita membaca buku tersebut. Berapa lama kakak belajarnya? Mungkin bisa diceritakan, kan ini berbagi tips kakak supaya orang-orang yang mendengar juga nanti terinspirasi. Kalau saya dulu kakak waktu belajar seperti itu kupu-kupu atau capung yang minum air itu kakak. Sebentar sekali. Kalau kakak Arnita gimana? Belajarnya pulang sekolah itu tidur, kemudian bangun belajar. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa kakak? Tidur siang itu sampai jam 3, kemudian bangun belajar, sudah sholat isya, tidur, kemudian bangun tengah malam jam 3 atau jam 4 belajar, kemudian tidur, terus bangun di sekolah, mengulangi pelajaran yang dipelajari sebelumnya, kemudian mengerjakan soal. Jadi memang waktunya kakak ini habis belajar ya? Enggak bantu-bantu orang tua gitu? Kalau disuruh baru. Oh begitu. Jadi ini kuncinya buat siapa saja yang mau pintar, mau cerdas. Memang waktunya tidak terbuang sia-sia. Waktunya diatur mulai dari istirahatnya, bantu orang tua, bahkan untuk sekedar nyantai itu harus diatur. Bahkan bangun tengah malam, ya kakak. Yang paling asik untuk belajar itu di jam-jam berapa kakak? Biasanya malam bangun dari tidur. Itu, Jam-jam 3 sampai jam 4. Oh gitu ya. Jadi itu waktu-waktu yang sunyi, hening ya kakak. Biasanya kakak itu kalau membaca satu kali baca langsung melengket di otak atau seperti apa kakak? Atau berapa kali begitu? Harus dibaca berkali-kali. Harus dibaca berkali-kali. Pelajaran apa yang kakak paling sukai? Kimia. Kimia. Masya Allah. Biasanya orang
apa namanya takut menghadapi ilmu kimia ini. Ini kakak yang paling disenangi. Saya dulu waktu alia salah satu pelajaran yang paling kuhindari ilmu kimia. Untung gurunya sangat friendly, sangat baik. Saya punya guru dulu, guru kimia saya sangat friendly, sangat baik sekali. Baik kakak, terus kan kakak ini bersaing berapa orang di kelas kakak? 23. 23. Apa kiatnya kakak bisa mempertahankan ranking kakak itu sampai 2 tahun? Kelas 11, kelas 12. Tentu kan banyak ini temannya yang mau juga ranking kakak. Ranking 1. Tapi kakak pertahankan. Apa rahasianya? Rahasianya itu harus belajar, harus ambis, dan harus berdoa sama Allah, ya Allah semoga dapat peringkat 1 di semester ini. Oh begitu. Jadi kakak ini rajin berdoa ya kakak. Selain memang punya kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata dari temannya, kakak juga rajin berdoa ya. Jadi tipsnya itu memang ada ambisnya ya, ambisinya, berdoanya juga harus ditingkatkan ya kakak. Baik kakak, kemarin dinyatakan santri berprestasi. Bagaimana perasaannya kakak? Alhamdulillah senang, terharu, bahagia bisa menempati predikat tersebut. Apa tanggapan orang tua kakak? Tanggapan orang tua merasa senang tentang apa yang telah dicapai dan bahagia. Ada hadiah kakak? Saat ini masih belum. Masih belum. Nanti minta ya kakak, perlihatkan video ini kakak sama mama, bilang mama saya butuh hadiah mama. Tapi hadiah dari sekolah ada ya kakak? Ada. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin secari kertas ya kakak. Tapi itu insya Allah akan sangat berguna nantinya. Rencana kakak mau lanjut di mana? Insya Allah di Yain. Yain Parepare. Parepare. Sudah daftar? Sudah. Mudah-mudahan nanti di sana dapat beasiswa ya kakak. Amin. Amin. Ya perlihatkanlah prestasi kakak bahwa saya ini berprestasi di sekolah saya. Jadi biasanya ada beasiswa yang khusus untuk mahasiswa yang berprestasi waktu di sekolah kakak. Tentu mondok di pondok pesantren itu tidak mudah ya kakak. Ada senangnya, ada dukanya. Bagaimana kemudian kakak melewati suka dukanya itu kakak? Melewatinya kita harus dengan menjalaninya, menikmati prosesnya karena pasti semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Jadi semua proses harus dilalui ya kakak. Semua langkah harus dijalani. Tidak kemudian patah semangat karena mungkin ada banyak rintangan ya kakak. Kakak merasa bangga tidak menjadi santri? Atau kecewa atau seperti apa kakak? Alhamdulillah merasa sangat bangga menjadi seorang santri. Kenapa? Karena menjadi santri itu tidak mudah. Banyak rintangan dan halangan yang harus dilalui. Bangga jadi santri ya kakak? Bangga. Baik kakak, mungkin ada pesan kah atau permohonan maaf kah atau ucapan terima kasih yang ingin kakak ucapkan kepada guru-guru kakak? Silahkan kakak. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberi nasihat-nasihat kepada saya. Kemudian saya mohon maaf bila terdapat kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Oke. Terus kakak, dalam kesuksesan kakak ini pasti ada orang yang istimewa kakak, yang mensupport, yang mendukung. Siapa orang itu? Orang-orang itu yang pertama yaitu orang tua saya yang selalu mengajarkan saya bahwa jika ingin menempuh pendidikan harus menempuh dengan sebaik-baiknya, belajar yang baik-baik. Kemudian kepada teman dan guru-guru saya yang selalu mendukung saya dalam segala hal. Masya Allah. Jadi pesan itulah kemudian yang kakak Arnita pegang untuk bisa terus melanjutkan pendidikan ya kakak. Apa cita-cita kakak yang sudah tercapai, yang belum tercapai, terutama diri kakak dan untuk orang tua kakak? Mungkin cita-cita
untuk orang tua itu ingin membanggakan orang tua saya. Kemudian untuk diri sendiri menjadi orang yang lebih baik bagi semua orang. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas ya kakak. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Terus cita-cita kakak itu apa? Kan ada temannya mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi itu. Cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Masya Allah. Terus jurusan yang kakak pilih di perkuliahan apa? Manajemen keuangan. Masya Allah. Jadi memang sesuai ya dengan cita-citanya manajemen keuangan. Insya Allah kakak nanti jadi orang kaya. Amin kakak. Iya. Jangan lupakan kami ya kakak kalau jadi pengusaha sukses nanti. Oke kakak. Ini mungkin di akhir-akhir perjumpaan kita kakak, apa pesan moralnya untuk siapa saja yang mendengarkan video kakak ini? Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus mendapatkannya dengan berusaha dan memperbaiki niat kita. Dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Masya Allah. Jadi kakak Arnita ini satu di antara sekian banyak santri yang hebat. Beliau tidak banyak berbicara. Bahkan di kelas terkenal dengan pendiamnya. Tapi otaknya jalan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dirasakan itu disimpan sebagai ilmu. Dan betul apa yang dikatakan oleh teman-temannya, kakak Arnita itu ketika diberikan pertanyaan oleh guru, maka tidak ada yang bisa dilewati. Semua dijawab dengan benar. Berbeda dengan temannya yang lain yang mungkin spontan menjawab, yang tidak maksimal. Tapi kakak Arnita merekam dulu. Jadi ini satu kelebihan yang dimiliki oleh kakak Arnita yang juga tidak dimiliki oleh banyak orang. Ya, mudah-mudahan kakak Arnita sukses. Ya, walaupun menjadi anak kesayangan sendirian, ya. Tapi tetap bahagia ya kakak bersama kedua orang tua. Mudah-mudahan saudaranya yang sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala diberikan posisi tempat yang baik dan kakak Arnita mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Dan saya yakin bekal selama 6 tahun di pondok pesantren lebih dari cukup untuk kakak Arnita untuk bisa menjadi orang baik dan menjadi manusia yang berguna, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, terima kasih Kak Arnita sudah memenuhi undangan kami. Sukses selalu dan tetap semangat. Pajang selempangnya itu adalah lulusan berprestasi Madrasah Aliyah Dede Itaklasi. Itu insya Allah akan menjadi kenangan yang paling baik untuk anak cucu kakak Arnita kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.